Ketika belum ada DKPP, pada waktu itu kita sempat berdebat agak lama ketika salah satu penyelenggara pemilu, ya, saya tidak perlu sebut lembaganya, menemani salah satu calon presiden ke TPS. Secara hukum nggak melanggar, ya kan? Tapi etis tidak. Kalau berdasarkan daerah, Pak, tadi Pak Hedi sempat nyebut di Sumatera Utara. Apakah ada daerah-daerah tertentu yang memang tinggi pelapor pengaduannya, ada yang daerah yang rendah pelaporannya gitu, Pak? Berdasarkan data ya, itu yang tertinggi itu di Papua ya. Papua itu Papua Barat dan Papua ini. Yang menyusul kedua itu Sumatera Utara. Sekarang trennya yang tahun ini itu Aceh mulai tinggi. Itu. Mulai tinggi pengaduannya. Tapi 3 daerah itu kenapa? Jujur saja, DKPP belum berani menyimpulkan apakah yang banyak pengaduan itu juga terjadi banyak pelanggaran. Menjelang pemilu yang sebentar lagi nih, Pak, termasuk pilkada serentak juga, apa yang sudah dimitigasi atau diantisipasi oleh DKPP agar setidaknya penyelenggara pemilu ini benar-benar menjaga, udah hati-hati ini mulai hangat situasinya gitu. Apa yang sudah dimitigasi, Pak, sama DKPP? Kalau kita bicara tentang pemilu, kita familiar dengan namanya lembaga Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Tapi sesungguhnya ada satu lagi lembaga negara bidang pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lembaga ini masih baru, dibentuk tahun 2012, artinya masih berusia 11 tahun. Tetapi perannya cukup penting dalam bidang kepemiluan. Apa itu DKPP? Apa alasan dibentuknya? Apa tugas pokok dan fungsi lembaga ini? Seberapa penting lembaga ini? Simak obrolan saya dengan Bapak Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Assalamualaikum Pak Hedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik semuanya. Sebenarnya kita akan berbincang-bincang tentang kepemiluan, Pak, mumpung momennya sudah menjelang ini, tinggal beberapa bulan lagi. Tapi sebelum itu saya mau eksplorasi dulu, Pak. Background Bapak ini dulunya wartawan Tempo, pernah jadi pemimpin redaksi Gatra gitu. Kemudian pindah kamar yang cukup jauh ke bidang kepemiluan, politik kepemiluan. Gimana ceritanya itu, Pak? Jadi begini, DKPP itu kan strukturnya begini. Ada total itu 7 anggota. Ya. Yang 2 itu 1 SOPSO Bawaslu, 1 SOPSO anggota KPU. Yang anggota sesungguhnya itu 5 ya. 5 itu 3 dipilih DPR, seleksi oleh DPR. 2 itu diusulkan oleh pemerintah, presiden yang mengusulkan. Saya dan Pak J. Kristiadi itu yang diusulkan oleh presiden gitu. Dari 7 anggota itu kemudian kita sepakat milih ketua. Saya nggak tahu kok ketipan Sampur saya yang dipilih gitu kira-kira. Jadi kenapa saya di sini ya karena ditunjuk gitu kan gitu. Jadi karena ditunjuk oleh presiden dari unsur masyarakat kan gitu kan itu. Itulah kira-kira kenapa saya di sini gitu. Gitu. Karena ini tugas ya saya laksanakan sebaik-baiknya. Iya, iya. Ceritanya seperti itu, jadi saya juga tidak ngelamar lah kira-kira. Nggak ngelamar. Ya, gitu. Tahu-tahu CV-nya sudah dikirim ke sini gitu kali, Pak. Iya. Kalau lihat riwayat DKPP, kita tahu ketua pertama itu Pak
Jimli Asyidiki. Iya. Beliau ini pakar hukum tata negara, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian periode berikutnya Pak Harjono juga hakim konstitusi. Pokoknya dua ketua sebelumnya ini pakar hukum lah Pak gitu. Nah, ini agak melenceng nih Pak, trennya ini Pak. Sekarang wartawan yang jadi Habis Pak Harjono ada Prof Muhammad, jadi Pak Harjono itu cuma 2 tahun, dilanjutkan oleh Prof Muhammad 3 tahun. Itu Prof Muhammad backgroundnya dari ilmu politik ya. Jadi DKPP ini kan sebenarnya mengawasi etika, lebih tepatnya kalau saya istilahkan menjaga integritas penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, anggota KPU dan anggota Bawaslu. Titik beratnya pada pengawasan etik, penegakan etik. Penegakan etik itu sangat luas, tidak hanya hukum itu kan, tidak hanya hukum, karena semua profesi yang sudah mapan termasuk wartawan itu, kalau di Indonesia lembaga profesi mana yang punya kode etik profesi itu adalah wartawan yang punya kode etik pertama, baru disuruh ID punya kode etik, lembaga organisasi advokat juga punya kode etik profesi, seperti itulah. Nah, siapapun bisa berada di sini gitu kan, karena ini pengawasan etik ya. Parameter etik itu apalagi di penyelenggara pemilu itu sangat luas. Kalau kode etik jurnalistik itu elemennya sangat terbatas. Kalau kode etik penyelenggara pemilu itu jauh lebih luas, itu lebih parameternya sangat luas. Dan etik itu kadang-kadang juga beyond the law gitu kan, itu tidak semata-mata hukum itu. apa aja itu Pak yang meliputi etik yang mesti diawasi? Hampir semuanya perilaku penyelenggara pemilu itu diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu oleh peraturan kode etik penyelenggara pemilu yang ada ditetapkan oleh DKPP. Parameternya sangat luas, mulai dari perilaku pribadi sampai yang berkaitan dengan perilaku sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan pengaduan ke DKPP itu juga sangat luas, sampai mulai dari perselingkuhan hingga ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam bekerja. Tidak profesional itu parameternya sangat luas, yang namanya tidak profesional. Kejujuran, ketaatan terhadap kode etik itu sangat penting. Jadi parameternya memang sangat luas. Dan itu jadi penyelenggara pemilu itu sekarang itu tidak gampang. Kalau di tempat lain misalnya boleh merangkap sebagai apa saja. Kalau penyelenggara pemilu itu bahkan merangkap jadi pengurus yayasan masjid DKM pun nggak boleh. Ya. Jadi pengurus organisasi baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar juga nggak boleh. Kenapa tujuannya? Biar fokus pada penyelenggaraan pemilu, karena pemilu itu pekerjaan yang sangat berat. Dari pemilu itu kita menghasilkan, kita semua tahu, dari pemilu kita akan menghasilkan pemimpin bangsa ini, mulai dari bupati, wali kota sampai presiden. Jadi makanya dari itu penyelenggara pemilu harus fokus pada pekerjaannya, tidak boleh merangkap apapun. Bahkan dulu KPU itu melarang anggota KPU tidak boleh merangkap studi, tidak boleh belajar. Itu kuliah. Tapi sudah direvisi tahun 5 tahun lalu masih boleh merangkap studi. Itu saking ketatnya, merangkap studi pun nggak boleh. Sekarang sudah boleh itu. Kalau penyelenggara pemilu merangkap kader partai misalnya, kita bisa ngerti Pak, konflik of interest-nya kita bisa paham. Tapi kalau sekedar ketua ormas atau pengurus masjid, itu kira-kira tingkat konflik of interest-nya sejauh mana sampai harus diawasi sedemikian ketat Pak? Memang
yang namanya konflik of interest itu, konflik kepentingan itu kan kadang-kadang juga sangat relatif ya. Bisa iya, bisa tidak. Begini, ketika saya terpilih sebagai ketua DKPP, pada waktu itu saya masih komisaris di salah satu BUMN. Nggak ada hubungannya. Di BUMN itu lembaga bisnis, DKPP lembaga pemilu. Pasti nggak secara kasat mata tidak ada konflik of interest. Beda kan, karena dua folder yang berbeda. Tapi saya mundur dari komisaris BUMN. Artinya apa? Biar bisa fokus pada pekerjaan di sini. Itu tujuannya. Kalau kita lihat konflik of interest secara kaku nggak ada. Tapi dalam prakteknya nanti pasti ada. Kalau penyelenggara pemilu merangkap. Pasti ada. Pasti ada. Misalnya contoh yang paling gampang adalah saya lah yang sempat di komisaris di BUMN, beberapa BUMN itu. Kalau saya masih komisaris nanti jangan-jangan ada bekas menteri atau yang nyapres atau nyalek atau apa gitu kan. Pasti ada itu nanti kalau saya masih di situ gitu kan. Akhirnya muncul juga kan konflik kepentingan itu. Kira-kira seperti itu. Saat ini memang tidak ada, nanti bisa terjadi ada. Misalnya kan gitu, ada petinggi BUMN yang tiba-tiba menterinya atau siapapun lah yang itu nyalek, nyapres, nyawapres, segala macam, ya kan? Nah, saat ini nggak ada, tapi dimungkinkan akan ada seperti itu. Kenapa harus fokus pada pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu? Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang publik bertanya-tanya, Pak, ini negara kebanyakan lembaga, ada lembaga ini, komisi ini, badan itu gitu. Nah, DKPP dibentuk sepertinya memang sangat penting. Apakah karena penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah sampai tingkat kelurahan se-Indonesia itu memang punya potensi atau banyak pengaduan sering melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Pak? Sebelum itu kan begini, KPU itu diawasi oleh Bawaslu dalam hal administratif ya. Tapi etika kan tidak ada yang mengawasi. Karena disitulah bisa memunculkan persoalan etik itu. Nah maka dibentuklah DKPP. Tujuannya apa? Untuk mengawasi, menegakkan etika para penyelenggara pemilu agar mereka berjalan sesuai dengan pekerjaannya. Tidak boleh sedikit pun mereka melanggar ketentuan. Kalau ketentuan hukum urusannya sama polisi, saya udah pasti ya pelanggaran hukum. Administratif misalnya sama Bawaslu. Tapi ketika belum ada, jadi begini, ketika belum ada DKPP, pada waktu itu kita sempat berdebat agak lama ketika salah satu penyelenggara pemilu ya, saya tidak perlu sebut lembaganya, menemani salah satu calon presiden ke TPS. Secara hukum nggak melanggar, ya kan? Tapi etis tidak. Itu. Jelas tidak etik. Mungkin Profesor Dimyati Sidiki kemungkinan pada waktu itu jadi perdebatan agak seru di kalangan para jurnalis, para wartawan. Ini gimana gitu kan? Jadi kemudian apakah dari situ saya tidak tahu. Yang pasti akhirnya Profesor Dimyati Sidiki diserai tugas untuk membentuk lembaga DKPP ini. Tujuannya diantaranya hal-hal seperti itu, hal yang etis dan tidak etis. Karena secara hukum mereka nggak bisa dihukum, nggak bisa dikenai sanksi. Kalau misalnya itu dianggap pelanggar, atas dasar apa, Pak? Atas dasar pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang diatur oleh. Iya, maksudnya dianggap keberpihakan atau gimana? Netralitas. Netralitas itu salah satu unsur penting dalam penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus netral, gitu. Jadi itu yang soal netralitas. Kan dia
tidak boleh dong nemenin salah satu calon saja ke TPS. Kan ada misalnya calonnya kan lebih dari 1-2 kan, kenapa nggak ditemenin semuanya, misalnya seperti itu. Begitu juga di pilkada apa namanya calon-calon pilkada gitu. Itu kan nanti bisa KPU kalau itu tidak diatur. Ya. KPU atau Bawaslu daerah nemenin calon bupati, calon wali kota ke ini itu kan ke TPS seperti itu. Jadi netralitas penjara itu harus betul-betul dijaga. Ya. Opini-nya akhirnya bisa dimainkan kalau ada satu yang memainkan mendampingi salah satu kandidat, begitu Pak ya. Betul. Nah selain itu Pak, selain soal netralitas, apa yang pada umumnya menjadi concern atau perhatian atau pengawasan dari DKPP? Satu, netralitas. Kedua, keadilan, bersikap adil ya. Ketiga juga adil terhadap semua peserta pemilu ya, terhadap peserta pemilu maupun pemilih. Kemudian profesional, kemudian berkepastian hukum. Sikap-sikap penyelenggara pemilu harus membawa kepastian hukum. Tidak boleh sekarang memutuskan A, besok memutuskan B atau apa. Itu tuh yang paling banyak diadukan. Itu termasuk penyelenggara pemilu yang sampai di tingkat kelurahan, Pak ya? Kalau DKPP itu sebenarnya hanya menangani di tingkat kabupaten kota ke atas. Tapi biasanya kalau yang diadukan misalnya panitia pemungutan suara tingkat kelurahan, panitia pemilihan PPK, panitia pemilihan kecamatan, biasanya rentetannya sampai ke kabupaten kota, misalnya panitianya atau Bawaslu-nya rentetannya sampai ke sana. Tidak hanya di tingkat kelurahan, tapi biasanya kelurahan atau desa atau kecamatan, tapi biasanya rentetannya sampai ke tingkat kabupaten. Sebenarnya di KPP hanya nangani di tingkat kabupaten itu, tapi rentetannya akan sampai ke sana. Gitu. Beberapa waktu lalu kan DKPP sempat membuat putusan untuk ketua KPU yang pernyataannya dianggap kurang tepat. Sampai sejauh itu Pak ya, DKPP mengawasi bahkan pernyataan yang sebenarnya masih aman-aman aja menurut ukuran publik itu Pak. Jadi penyelenggara pemilu itu tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Itu. Melaksanakan undang-undang. Tidak berwacana dan menafsirkan undang-undang sesuai dengan kehendaknya. Melaksanakan undang-undang. Sosialisasi oke, itu wajib melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baik KPU maupun Bawaslu. Tapi sosialisasi terhadap peraturan yang sudah dibuat. Jangan sosialisasi terhadap sesuatu yang belum terjadi. Mekanismenya gimana Pak seandainya ini kan meliputi penyelenggara pemilu dari mulai KPU dari pusat sampai kota kabupaten Indonesia, begitu juga Bawaslu dari pusat sampai kota kabupaten Indonesia. Mekanisme kalau misalnya ada dugaan pelanggaran kode etik gimana Pak? Itunya. Jadi DKPP itu hanya bisa melakukan penyidikan perkara yang diadukan. Yang diadukan saja. Kalau tidak diadukan, kita tidak bisa. Sekalipun itu ada pelanggarannya, sekalipun di depan mata sudah pelanggaran, ya kalau nggak diadukan kita nggak bisa bertindak. Itu yang harus dipahami oleh semua pihak. Kadang-kadang ini di KPP kok diam saja. Ya mau apa lagi, tidak ada yang mengadukan, gitu. Kalau diadukan pasti akan kita tangani. Pengadunya bisa siapa saja, asal mereka punya hak pilih, siapapun. Termasuk DPR itu bisa merintahkan DKPP supaya melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran. Bisa DPR minta. Dan masyarakat bisa mengadukan, siapapun bisa mengadukan, dan pengaduannya tidak harus datang, bisa lewat email, bisa lewat surat, asal disertai bukti-bukti yang cukup. Dan harap diketahui, pengadu DKPP itu sekaligus kayak mirip
jadi seperti jaksa penuntut umum di peradilan pidana. Karena pengadu ini harus membuktikan bahwa aduannya itu benar. Tidak bisa mengadukan misalnya dengan nama yang samaran atau supaya identitasnya disembunyikan, nggak bisa. Karena pengadu ini nanti akan kita sidangkan sebagai pengadu. Dengan bukti-bukti yang dia bawa akan kita sidangkan apakah aduannya itu benar atau tidak. Kalau aduannya tidak benar, ya kita akan membuat putusan yang isinya adalah merehabilitasi penyelenggara yang diadukan itu. Karena diadukan itu tidak enak. Mereka disidangkan di KPP itu sangat berat. Jadi secara mental, secara ini kalau sudah diadukan itu sudah para penyelenggara itu baik itu KPU, Bawaslu di tingkat pusat maupun daerah, kalau tidak terbukti kita rehabilitasi. Makanya saya bilang sebenarnya DKPP itu adalah tugasnya menjaga integritas penyelenggara pemilu agar tetap. Ya kalau tidak salah makanya kita bolehkan. Bukan semata-mata menghukum. Selain menjaga etika, juga menjaga integritas. Menjaga sebenarnya. Bukan mencari-cari kesalahan, itu beda ya. Itu. Jadi kalau mereka salah, ya karena salah sendiri, bukan karena apa-apa. Karena mereka memang punya melanggar etik. Jadi harus kita beri sanksi. Sanksinya apa? Bisa peringatan keras terakhir, pemberhentian dari jabatan, itu misalnya anggota ketua atau apa, diberhentikan jabatannya, dan pemerintahan tetap. Kalau pemerintahan tetap itu, pemerintahan tetap sebagai penyelenggara, sama sekali dia tidak menjadi penyelenggara. Kalau cuma pemberhentian sebagai jabatan, misalnya ketua KPU atau Bawaslu di kabupaten kota kita berhentikan, tapi masih tetap sebagai anggota KPU atau Bawaslu di kabupaten kota atau di mana saja gitu. Tapi kalau sudah pemerintahan tetap, dia tidak menjabat sebagai apa-apa. Dan undang-undang itu hanya mengamanatkan kepada DKPP untuk melakukan pemberhentian. Saya mau ambil contoh kasus anggota KPU yang terkena kasus pidana, Saudara Wahyu itu, itu meskipun mereka sudah kena pidana, ya kan, diadukan, DKPP harus akhirnya menyidangkan untuk memberhentikan yang bersangkutan. Kalau nggak begitu, nggak ada yang menghentikan. Nanti dia sudah terpidana masih terima honor, itu nggak otomatis berhenti Pak ya? Tidak ketika otomatis, sudah harus divonis gitu? Iya, di DKPP harus menyidangkan, seperti itu. Ya. Nah kalau di tingkat daerah kita abaikan soal misalnya tersangkut kasus pidana, misalnya pelanggaran etik yang lain misalnya. Kita tahu anggota atau ketua KPU atau ketua Bawaslu di daerah itu kan diseleksi oleh provinsi, kemudian sampai tingkat pusat gitu. Nah, yang berwenang untuk memberhentikan bukan masing-masing lembaga itu, tapi malah DKPP, Pak. Padahal dari awal seleksinya nggak melibatkan DKPP. Iya, kalau dia melanggar etika, melanggar ini pemerintahnya memang diserahkan. Undang-undang mengamanatkan begitu. Gitu. Undang-undang mengamanatkan DKPP yang memberhentikan. Mereka bisa mengusulkan ke DKPP untuk melakukan pemberhentian, pemeriksaan kasus-kasus yang dialami seperti itu. Tapi juga untuk sekretariatnya mereka juga bisa memindahkan sendiri seperti itu. Tidak sampai memberhentikan ya, memindahkan pegawai-pegawainya. Gitu. Saya pernah baca Pak pernyataannya Pak Jimli Asyidiki, ketua DKPP yang pertama, karena beliau yang merintis lembaga ini. Menurut beliau DKPP ini mahkamah etik satu-satunya di dunia. Benar begitu Pak? Iya, yang melakukan persidangan secara terbuka. Gitu. Kalau mahkamah etik yang lainnya itu banyak, tapi mereka persidangan secara tertutup kan. Ada mahkamah mahkamah
Di DPR itu apa mahkamah, kemudian di polisi ada propam itu apa, mereka kan sidangnya tertutup. Di KPP itu sidangnya secara terbuka, jadi sangat transparan. Terbuka tidak cukup terbuka di ruang sidang saja, tapi kita siarkan langsung, semua persidangan kita siarkan langsung, live, lewat channel YouTube. Jadi semua orang bisa nonton apa yang dilakukan di KPP. Dan itu hanya baru di KPP. Benar Profesor Jumna Sidiki. Yang lainnya banyak mahkamah etik tapi persidangan tertutup. Hasilnya saja diumumkan, tapi proses persidangannya tertutup. Di DKPP semuanya terbuka proses persidangan. Kenapa harus begitu, Pak? Ya itu untuk transparansi. Untuk transparansi. Kalau benar salah ya ketahuan salah, kalau nggak salah kan ketahuan nggak salah. Ada berapa pengaduan atau laporan ke DKPP, Pak, dalam sebulan atau setiap tahun? Saya mau ambil contoh kasus 6 bulan terakhir ya. 6 bulan terakhir itu jumlahnya sekitar 180 pengaduan dari bulan Januari sampai Juni ya, Juni itu 180, sangat besar. Dan 80% itu memenuhi syarat dipersidangkan. Kalau tidak memenuhi syarat enggak kita sidangkan. Sangat besar. Jadi untuk ukuran pengaduan lembaga etik itu mungkin tidak bisa disamai oleh lembaga-lembaga mahkamah etik yang lain. Sangat besar. Meskipun orang bilang di KPP kok kurang terkenal. Wong kurang terkenal saja pengaduannya udah banyak, apalagi terkenal gitu kan. Jadi sehingga bisa dihitung hampir sehari ada 2 pengaduan kalau lagi padat-padatnya. Ini nanti perkiraan saya setelah rekrutmen anggota Bawaslu di kabupaten kota kan sekarang sedang berproses nih. Nanti pasti banyak pengaduan. Biasanya hal-hal itu terjadi. Dianggap panselnya tidak profesional, panselnya tidak adil, tidak memiliki kesempatan yang sama dan sebagainya. Kita sudah perkirakan bulan depan pengaduan akan banyak karena sekarang ini sedang berproses rekrutmen anggota Bawaslu di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi nanti pasti akan banyak. Orang yang tidak puas dengan hasil seleksi itu biasanya yang mengadukan. Gitu. Tidak puas, dianggap diperlakukan tidak adil, merasa bisa mengerjakan soal kok tidak lulus, sementara itu dianggap tidak mampu kok lulus seperti itu, dianggap pasti ada permainan, pasti akan muncul banyak pengaduan. Nah, di antara yang 100-an sekian itu paling banyak jenisnya apa, Pak? Biasanya menyangkut tahapan rekrutmen. Kalau yang lalu itu rekrutmen penyelenggara ad hoc itu kalau KPU melakukan rekrutmen panitia di tingkat kecamatan PPK. dan KPU di PPK, Bawaslu di Panwasam kayak gitu, itu banyak pengaduan. Biasa orang yang merasa tidak puas. Ada yang terbukti, ada yang tidak gitu. Ada yang mereka diadukan karena dimintai uang, ada segala macam. Ada anggota waktu seleksi misalnya penyelenggara itu mengucapkan kata-kata yang membuat mereka tersinggung kayak gitu, itu diadukan karena ya tidak semata saja mengucapkan kata-kata itu waktu proses seleksi misalnya diadukan. Jadi biasanya di tahapan seleksi penyelenggara, kemarin penyelenggara ad hoc ya, PPK maupun Panwasam sampai PPS maupun Panwas di tingkat desa. Sekarang rekrutmen di kabupaten kota Bawaslu. Itu pasti dugaan saya sekarang sudah mulai masuk. Kalau pengaduan yang sifatnya ke tahapan penyelenggaraan pemilu banyak juga nggak, Pak? Tahapan penyelenggaraan pemilu pengaduan kemarin adalah tentang verifikasi partai politik.
peserta pemilu. Ya, verifikasi faktual partai politik. Sudah selesai semuanya, sudah kita sidangkan, sudah kita putuskan, sudah selesai. Menjelang pemilu tahapannya makin rame, makin hangat situasi politik nasional. Trennya juga akan naik berarti Pak, tren pengaduan. Nanti mungkin pada tahapan penetapan calon anggota legislatif dan penetapan calon anggota DPD, kemungkinan akan muncul juga banyak pengaduan di tahapan itu. Banyak hal pasti akan ketidakpuasan. Kenapa caleg ini tidak diloloskan oleh KPU, KPUD maupun KPU pusat ya. Pasti mereka akan mengadukan ke KPU-nya, mengadukan KPU atau Bawaslu atau sebagainya. Itu yang sering terjadi. Habis itu kampanye itu lebih bayangkan domainnya Bawaslu ya. Tapi kemungkinan mengadukan ke DKPP juga ada karena dianggap KPU maupun Bawaslu tidak bersikap adil terhadap peserta pemilu, ya itu kemungkinan juga ada yang diadukan ke DKPP. Hampir di semua tahapan peluang untuk mengadukan ke DKPP itu selalu ada dan itu terjadi. Jadi makanya DKPP itu tidak ada perkara aduan, tidak ada pemilu pun kemungkinan ada pengaduan. Maksud saya tidak sedang dalam proses pemilu, ya. Pemilu sudah selesai, sudah ditetapkan hasilnya, kan KPU Bawaslu masih ada. Kemungkinan terjadi pelanggaran etik kan terjadi karena manusia itu. Jadi pasti itu ada. Jadi itu yang kita semua sudah siapkan untuk mengantisipasi itu. Jadi kalau misalnya KPU Bawaslu kan kerjanya waktu pemilu dan nggak pemilu saja itu. DKPP padahal nggak pemilu pun mereka kan bekerja. Tahapan-tahapan itu kan nggak pernah selesai kan. Itu sama juga DKPP. Jangan dikira cuma kerja pada waktu pemilu. Di luar pemilu pun, di luar tahapan pemilu juga banyak aduan-aduan terhadap penyelenggara pemilu yang masuk ke DKPP. Kalau berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi atau pengalaman di KPP selama ini, jenis-jenis kalau misalnya di KPU rata-rata pelanggaran etiknya A, B, C, D, E misalnya. Nah kalau di Bawaslu pelanggarannya semacam ini, semacam itu gimana Pak? Hampir relatif sama ya, relatif sama. Satu biasanya ketidakadilan, kedua integritas, keempat netralitas, itu sebagian besar, dan kelima tentang profesionalisme, dianggap tidak profesional. Keenam kepastian hukum, apa yang dilakukan tidak memberikan kepastian hukum pada peserta ataupun calon peserta. Jadi sama ya, jadi sekitar itu. Nggak ada bedanya, kalau KPU ini, Bawaslu ini kira-kira sama lah kira-kira. Banyak pengaduan seputar itu. Kalau sebegitu banyaknya pengaduan atau pelaporan terhadap penyelenggara pemilu, apakah itu salahnya itu di mana Pak? Di proses rekrutmennya atau dari awal memang orangnya kurang berintegritas, kurang kompeten, kurang profesional atau gimana Pak? Bukan semata-mata kesalahannya pada di penyelenggara ya, tapi kesadaran masyarakat untuk mengadukan penyelenggara itu sekarang semakin tinggi. Itu di era sosial media ini, gitu kan, itu kadang-kadang orang semakin ekspresif untuk bersikap. Kalau dulu kan orang ya udah biarin aja lah itu. Sekarang lebih ekspresif. Ekspresif itu bisa dimunculkan lewat sosial media, lewat ini.
Dan penyelenggara pemilu pun kadang-kadang lebih ekspresif juga di sosial media, sehingga dulu kan nggak ada yang tahu siapa anggota KPU di kabupaten kota ini. Lah sekarang banyak tahu semua gitu kan. Gitu kan. Yang tahu kan cuma terbatas. Karena era sosial media ini semua orang tahu, oh anggota KPU kabupaten A itu A B C D E F itu. Kenal mereka jadi kenal. Dulu kan nggak begitu. Nah, karena itulah era komunikasi yang berbeda ini membuat kesadaran masyarakat semakin besar dan lebih ekspresif untuk bertindak, mengadukan suatu ini itu lebih ekspresif. Jadi bukan semata-mata karena tidak profesional penyelenggara. Sejauh pengamatan saya, semakin hari semakin kesini itu penyelenggara itu makin profesional. Karena apa? Mereka itu berkarir dari bawah. Itu beda dengan awal-awal dibentuk KPU dan Bawaslu. Mereka berkarir dari bawah. Anggota KPU di kabupaten kota atau anggota Bawaslu kabupaten kota itu dulu pasti pernah dia menjadi anggota di kecamatan ataupun di BPK atau BPS itu. Baru masuk kabupaten. Nanti akan naik ke provinsi. Gitu. Di KPU RI juga begitu kan. Di Bawaslu RI juga begitu. Jadi sudah menjadi karir pet. Artinya apa? Secara kapasitas mereka jauh lebih bagus karena mereka sudah punya pengalaman yang panjang di bidang kepemiluan. Gitu. Jadi bukan karena rekrutmennya, karena apa namanya? Kalau banyak pengaduan ya karena itu, karena komunikasi publik sekarang ini jauh lebih terbuka dan dibanding yang periode sebelumnya. Bahkan meskipun si penyelenggara pemilu sudah begitu hati-hati, sudah begitu menjaga, sudah kira-kira sudah merasa kompeten dan berintegritas gitu, kadang-kadang juga masih bisa dianggap melanggar etik, Pak ya. Bukan karena ya namanya juga manusia kan, kadang-kadang juga kepleset, kadang-kadang juga apa namanya tergelincir, kadang-kadang juga keselio lidah gitu kan, kadang itu terjadi. Dan itu kalau terjadi di era digital ini kan ada jejak digitalnya, gampang sekali itu dilaporkan. Kalau dulu kan enggak gitu. Ada jejak digital, itulah yang kemudian jadi bahan pengaduan. Banyak pengaduan yang diambil dari jejak-jejak digital. Jadi bukan alat-alat bukti yang dimunculkan, banyak dari jejak digital yang muncul. Karena misalnya ngomong ternyata sudah ada ya seperti itu banyak. Jadi karena itulah, jadi bukan karena penyelenggaranya makin tidak profesional, makin banyak pengaduan itu, karena memang masyarakat kita makin sadar. Pak, barangkali bisa dijelaskan Pak, relevansi penyelenggara pemilu yang profesional sampai menghasilkan pemilu yang baik, bermartabat itu bagaimana peran penyelenggara pemilu itu Pak? Jadi penyelenggara pemilu kan punya tugas yang sangat besarnya, karena mereka harus benar-benar menjaga suara dari masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat, dan suara masyarakat itu, suara rakyat itu, kata orang suara Tuhan, itu benar-benar terjaga. Jangan sampai ini berubah. Kalau masyarakat rakyat bersuara A ya tetap aja sampai akhirnya harus A pada akhirnya. Pekerjaan itulah yang harus dijaga betul. Karena itulah dibutuhkan penyelenggara yang berintegritas. Dan itu harus dimulai dari proses. Itu dari awal. Mulai dari pendaftaran calon pemilih, gitu kan. Itu pasti nanti akan lu kenapa pendaftaran calon pemilih kok segini? Itu harus benar-benar kredibel hasilnya calon pemilih. Juga pendaftaran calon pesertanya, begitu peserta perorangan maupun partai. Kenapa jadi ini? Kenapa ini nggak masuk itu? Semua proses harus dipastikan ini kredibel. Dan nanti pada akhirnya pada tingkat pemilihan pencoblosannya sama, juga sampai di tingkat penghitungan.
Kalau semua tahapan itu kredibel dan hasilnya pasti kredibel, dan itu hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara yang berintegritas dan kredibel pula. Kalau hasilnya kredibel, publik akan yakin, oh benar, suara yang saya sampaikan itu benar, memang itu hasilnya. Tapi kalau tidak, kalau masyarakat sudah meragukan kredibilitas penyelenggara, orang bisa meragukan, penyelenggaranya aja begitu, jangan-jangan suara saya dimanipulasi. Gitu. Dan itulah kenapa ada DKPP. Memastikan integritas penyelenggara itu benar-benar terjaga. Jangan sampai tidak. Menjelang pemilu yang sebentar lagi nih Pak, termasuk pilkada serentak juga, apa yang sudah dimitigasi atau diantisipasi oleh DKPP agar setidaknya penyelenggara pemilu ini benar-benar menjaga, udah hati-hati ini mulai hangat situasinya gitu. Apa yang sudah dimitigasi Pak sama DKPP? Sekarang ini kan kita hampir setiap minggu itu melakukan persidangan di luar kota. Setiap minggu. Di kantor perwakilan? Di kantor, kalau yang melanggar KPU itu kita sidang di Bawaslu di daerah ya. Kalau yang melanggar Bawaslu kita sidang di kantor KPU di daerah. Biasanya kita banyak sidang di kantor Bawaslu. Kalau yang melanggar dua-duanya kita pernah sidang di kantor Kanwil Kumham di Sumatera Utara. Sembari menyidangkan perkara itu, kita lakukan sosialisasi tentang kode etik penyelenggara pemilu. Lakukan sosialisasi. Dari sekarang ini yang ada di sini kebetulan 3 orang. Biasanya kadang-kadang saya cuma sendirian di kantor karena anggota DKPP yang lain bersidang di luar kota semua. Dan ini baru balik semua. Bu Dewi itu baru balik dari Aceh, Pak Tio posisinya masih di Sumatera Utara, Pak Kris sekarang posisinya di Jogja, Pak Dewa baru pulang dari Papua, baru kemarin semua. Sekarang adik Mas kebetulan saya ada. Jadi hampir semua setiap minggu kita sidang keluar kota. Dalam rangka bersidang itu kita biasanya melakukan sosialisasi baik di KPU maupun di Bawaslu di daerah-daerah itu. Itu yang kita lakukan sekarang. Jangan sampai terjadi pelanggaran etik. Mari kita rame-rame menjaga integritas kita agar KPU dan Bawaslu benar-benar kredibel, dipercaya, sehingga hasil pemilunya pun dipercaya. Kalau berdasarkan daerah Pak, tadi Pak Hedi sempat nyebut di Sumatera Utara, apakah ada daerah-daerah tertentu yang memang tinggi pengaduannya, ada yang daerah yang rendah pelaporannya gitu Pak? Berdasarkan data ya. Itu yang tertinggi itu di Papua ya. Papua itu Papua Barat dan Papua ini. Yang menyusul kedua itu Sumatera Utara. Sekarang trennya yang tahun ini itu Aceh mulai tinggi. Itu mulai tinggi pengaduannya. Tapi 3 daerah itu kenapa? Jujur saja DKPP belum berani menyimpulkan apakah yang banyak pengaduan itu juga terjadi banyak pelanggaran. Itu. Kita belum melakukan, baru tahun ini akan kita lakukan penelitian secara dalam. Apakah daerah yang banyak diadukan itu paling banyak pelanggarannya? Kita belum bisa menyimpulkan. Jangan-jangan seperti Bali dan Jawa Tengah yang Bali atau Jawa Tengah yang jumlah pengaduannya sedikit, tapi banyak pelanggaran, tapi masyarakatnya tidak mengadukan. Betul. Itu kan hal yang beda kan. Ya. Banyak pelanggaran tapi tidak diadukan, banyak pelanggaran dan diadukan. Itu jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah yang pengaduannya banyak dan terjadi paling banyak pelanggaran etik, sementara daerah yang tidak banyak pengaduan tidak ada pelanggaran, belum tentu juga. Bisa jadi daerah yang pengaduannya sedikit itu terjadi juga pelanggaran, hanya nggak diadukan. Iya kan, misalnya di Bali atau di Jawa Tengah dan Jogja itu paling sedikit pengaduannya. Jumlah pengaduannya yang sedikit.
Ya mungkin masyarakatnya cuma gitu biarin lah. Mungkin ya lebih permisif gitulah gitu. Kemungkinan, tapi ini baru asumsi ya. Belum fakta ya. Lah, DKPP nanti tahun ini akan mengeluarkan indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu, IKEP. Itu benar-benar kita dalami, kita teliti. Bener nggak daerah ini taat etik? Itu bukan cuma semata-mata berdasarkan jumlah pengaduannya. Akan keluarkan IKEP. Mungkin akhir tahun ini akan kita terbitkan. Daerah mana yang paling taat kode etik, istilahnya indeks kepatuhan etika penyelenggara pemilu, IKEP. Gitu. Jadi saya sekarang belum bisa menyimpulkan karena masih proses ya, proses dilakukan penelitian yang agak dalam gitu. Tapi kalau statistik itu ya, statistik terbesar Papua, Sumatera Utara, Aceh. Statistik ya, tapi jangan percaya sama statistik. Kadang-kadang statistik itu juga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Kita harus dalami lebih dalam lagi. Itu meliputi jenis apa aja tuh Pak yang diadukan? Integritas. Yang kedua netralitas. Ketiga tidak profesional. Integritas itu misalnya ada juga pengaduan yang mabuk di kantor itu sama itu di Papua itu ada pengaduan seperti itu. Ada yang selingkuh dengan sesama penyelenggara gitu. Ada tidak benar bersikap tidak adil terhadap peserta. Jadi seputar itu saja. Pak, ini tadi sempat nyebut Papua Pak. Nah ini di Papua kan ada daerah otonom baru Pak. Nah itu proses pengawasannya gimana Pak? Itu di situ kan ada KPU baru juga, ada Bawaslu baru yang baru juga. Jadi begini, DKPP itu di daerah provinsi itu ada namanya TPD, tim pemeriksa daerah. Tapi mereka itu ya tugasnya memeriksa perkara setelah diadukan. Untuk provinsi baru, ya DKPP sudah bentuk TPD di provinsi Pemekaran ini. Saya sempat mengusulkan karena secara statistik Papua ya, dan Sumatera Utara itu banyak pengaduan. Saya sempat mengusulkan ke DPR dan Kemendagri agar DKPP diizinkan membuat kantor perwakilan di daerah yang paling banyak pengaduannya. Gitu. Tujuannya untuk memberi pelayanan, bukan untuk gagah-gagahan, agar memberi pelayanan. Sampai sekarang masih belum dieksekusi, belum direalisasi. Sempat saya usulkan awalnya itu, sampai sekarang masih dalam tahap. Sebaiknya agar pelayanan di KPP itu bagus. Daerah-daerah yang banyak pengaduan kita ada kantor perwakilannya. Sekarang sedang kita siapkan perangkat hukumnya dan perangkat sumber daya manusia dan lain sebagainya sedang kita siapkan. Tapi belum, masih cita-cita. Pak, saya pernah ingat pernyataannya Pak Menko Polhukam Mahfud MD tentang kecurangan pemilu. Akhir-akhir ini terutama pas era demokrasi ini, kecurangan pemilu itu bukan sistem, bukan dari bahasanya Pak Mahfud MD itu bukan vertikal lagi tapi horizontal. Maksudnya bisa jadi itu antara peserta pemilu, oknum peserta pemilu dengan oknum penyelenggara pemilu. Nah menurut DKPP gimana Pak? Apakah itu linear Pak dengan penilaian Pak Mahfud MD? Salah satu parameter pemilu yang demokratis itu ada paling tidak ada 5. 1, regulasi yang jelas dan tegas. 2, penyelenggara yang jujur dan berintegritas. 3, peserta yang taat aturan. 4, birokrasi yang netral. 5, pemilih yang partisipatif. Ya, 5 ini harus terpenuhi semua. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, akan terjadi mengurangi kualitas pemilu.
Mari kita lihat, apakah pemilih kita partisipatif dan cerdas. Partisipatif oke, dan cerdas. Karena faktanya secara statistik 70% ya. Tapi menurut penelitian, beberapa lembaga penelitian, itu pemilih kita itu masih permisif terhadap politik uang. Angkanya hampir semua lembaga penelitian nyebut di atas 60%. Mereka masih permisif terhadap politik uang. Nah, kalau itu terjadi, ini juga akan mengurangi kualitas pemilu kita. Oke. Dan itu lebih banyak politik uang terjadi di pilkada yang besar. Nah, rupanya pesertanya juga belum tata aturan karena dia masih memberikan iming-iming uang. Gitu. Mungkin peraturannya juga masih gampang dijadikan akrobat hukum. Jadi itu harus dipenuhi semua. Jadi tidak semata-mata pada penyelenggara. Oke, mungkin penyelenggaranya juga, karena ini saling berkaitan. Kalau masyarakatnya masih permisi pada politik uang, dan pesertanya juga masih menggunakan itu, pasti akan berpengaruh terhadap penyelenggara. Gitu kan. Dan itu terjadi karena memang aturan kita, regulasi kita juga belum tegas betul. Artinya masih bisa digoyang-goyangkan. Dan birokrasi kita itu harus netral. Selama ada catatan ternyata birokrasi kita minimal laporan belum sepenuhnya netral. Ada beberapa kasus paling tidak. Ada beberapa kasus yang ada indikasi. Ini laporan dari Komisi ASN ya. Komisi ASN itu menyebutkan ada beberapa kasus yang dilaporkan. Saya lupa angkanya. Itu terjadi waktu pilkada paling banyak. ASN tidak netral. Alasannya apa? Untuk mengamankan jabatan karena ada hubungan keluarga. ASN yang tidak netral. Itu laporan Komisi ASN ya, bukan karangan saya. Masih ada kasus. Menurut hasil evaluasi dan penilaian di KPP, penyelenggara pemilu yang sekarang ini standar rekrutmennya apakah sudah bagus atau perlu ditingkatkan, Pak? Sudah bagus sih oke, bahwa perlu ditingkatkan itu pasti itu kan ya. Itu pasti. Karena sebenarnya seleksi kan dilakukan oleh panitia seleksi ya. Setelah panitia seleksi baru diputuskan oleh KPU maupun Bawaslu. Panitia seleksi itu sudah melibatkan orang-orang yang dianggap punya kapasitas yang cukup lah. Begitu intelektual kampus, para aktivis pemantau pemilu gitu kan, NGO, pansanya kan ada di situ. Nah, itu nanti akan terakhir disaring oleh KPU dan Bawaslu. Bahwa relatif sih ya, karena kalau kita ngomong soal kualitas itu kan, ya itu kualitatif juga kan itu. Apakah baik dan buruk itu kan tergantung dari mana kita melihat ya. Itu. Ada yang bilang, kok kualitasnya sekarang makin turun gitu. Ada juga yang bilang makin baik. Tapi kalau menurut saya so far yang makin membaik. Tapi bukan berarti sangat baik ya. Harus selalu ditingkatkan semuanya itu. Baik Pak Hedi Lukito, saya kira cukup wawancaranya. Oke, terima kasih Mas Arif. Iya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk kami Pak. Sama-sama, terima kasih. Ya. Demikian Vivanian wawancara atau obrolan saya dengan Bapak Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tonton terus di interview episode-episode berikutnya.